Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan Wong Jawa Channel. Kali ini akan mempersembahkan ungkapan sebuah tulisan yang mana tulisan tersebut telah disusun oleh sebuah sumber yang tidak perlu saya sebutkan namanya di sini. Tulisan tersebut mengenai pedoman hidup, dan tulisan tersebut dipersembahkan buat seluruh bangsa di dunia. Adapun tulisan tersebut dibuat demi kedamaian dan kemanunggalan alam semesta serta kebahagiaan lahir dan batin dengan mutu maksud saya 14-11-55. 14 putra, kemampuan mengendalikan daya 4 anasir, air, api, tanah, dan angin. Kemudian 11 Romo, kemampuan menyatukan rasa, menyingkirkan pengaruh daya angan-angan, panca indera, dan budi pengerti. Yang ke-55 adalah Gusti, kemampuan selalu berperilaku berlandaskan kasih sayang. Bisa juga disebut dengan bagusnya hati kepada siapapun dan apapun. Baiklah, katanggu semuanya, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan katanggu semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Saya akan membacakan sebuah buku yang mana ini hasil dari laku saya untuk menelisik kebenaran sejati dari laku kunci atau laku manunggal. Buku tersebut disusun oleh Katang Sepuh, sebuah sumber yang tidak perlu saya sebutkan namanya, dan daerah mana juga tidak perlu saya sebutkan. Tanggal dan tahunnya juga saya rahasiakan. Adapun isi buku tersebut ialah setiap manusia, bangsa apapun, seluruhnya mengharapkan dan mendambakan hidup senang, bebas dari kesulitan, sehat dan selamat, serta bahagia lahir dan batin. Namun demikian, seperti telah kita ketahui bahwa peri kehidupan ini nyatanya tidak mungkin bisa keluar dari suka dan duka selamanya. Keberhasilan dan kegagalan akan selalu sama-sama kita alami silih berganti. Tidak ubahnya seperti gelombang laut. Deburannya kadang keras, tinggi, kadang lembut, merata, dan kadang merendah sepanjang masa di siang dan di malam hari. Oleh karena itu, adanya kehidupan yang bertolak belakang itu, manusia dituntut untuk berusaha mencari pedoman atau pegangan hidup agar bisa dan dapat mengatasinya. Pedoman hidup pada umumnya dapat diklarifikasikan dalam dua bentuk, yaitu bersifat fisik dan intuitif. Yang berbentuk fisik membentuk diri dengan latihan jasmani seperti olahraga dan sebagainya, atau dengan membuat senjata tajam atau senjata api atau senjata alami seperti batu, kayu, atau bambu dan sebagainya. Di samping itu, ada juga yang berusaha belajar dan mempertinggi ilmu-ilmu pengetahuan fisik dan alam, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu alam, dan sebagainya. Bentuk yang intuitif misalnya memperkuat diri dengan cara mempelajari ilmu seperti bertapa, berpuasa, ilmu kebatinan, ilmu agama, atau ilmu-ilmu tenaga dalam lainnya. Memang manusia mutlak membutuhkan pedoman hidup agar perjalanan hidupnya bisa ditempuhnya dengan selamat, terhindar dari kesulitan dan mara bahaya
yang beraneka ragam itu. Pedoman hidup memang tidak boleh diberikan atau ditawarkan secara paksa kepada seseorang untuk dianutnya, kecuali melanggar hak asasi manusia yang sungguh mulia itu. Besar kemungkinan bahwa pedoman hidup itu akan diterima dan tidak akan diamalkan secara mantap hati. Pengalaman menunjukkan bahwa manusia cenderung memilih pedoman yang paling baik dan yang paling handal dalam mengatasi segala macam problema. Dalam pencarian pedoman hidup yang handal ini, bisa saja terjadi perpindahan dari satu pedoman ke pedoman yang lain yang dianggap lebih segalanya. Kadang walau sudah lama menganut pedoman yang dulunya dianggap hebat, biasanya manusia masih juga merasa belum puas dan akhirnya mencari lagi dan mencari yang lebih tinggi. Pengalaman lain juga mencatat bahwa sebenarnya pedoman hidup yang sedang dianutnya itu belum dipahami dan dimengerti. Seseorang sudah mengatakan bahwa pedomannya kurang baik, sulit, kurang ini dan itu. Akhirnya berpindah ke pedoman hidup lain yang sama, sekali belum diketahui kenyataan dan kebenarannya. Terkadang juga berpindah pada pedoman yang sebenarnya sama atau sejajar taraf dan kemampuannya. Tapi yang ironi adalah berpindah kepada pedoman yang lebih rendah. Nyatanya memanglah demikian, manusia terus-menerus mencari sampai pada akhirnya bisa membuktikan sendiri bahwa pedomannya itu betul-betul handal dalam mengatasi segala problem. Demi kenyataan yang ada tersebut, maka untuk memudahkan dalam pencarian pedoman hidup, di sini disebutkan ciri-ciri yang prinsip bagi pedoman yang baik dan handal sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan prinsip hakikat dari seluruh ajaran agama Tuhan Yang Maha Esa. Bisa dianut oleh seluruh bangsa di dunia tanpa pandang bulu. Yang ketiga, nyata-nyata dan betul-betul handal dalam mengatasi problema hidup dan segala mara bahaya. Yang keempat, tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung perilaku yang merusak dan merugikan siapapun dan apapun. Semoga Anda sekalian bisa dan dapat memanfaatkan pedoman hidup dalam tulisan ini dan sukses dalam menempuh jalan kehidupan yang penuh liku-liku ini. Demikianlah sekapur siri yang telah saya bacakan untuk para kadang-kadang kinasih semuanya yang telah berpedoman hidup ataupun dengan istilah laku kunci manual. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan selalu dipangstoni oleh Romo. Rahayu, rahayu, rahayu.